Harita harus tetap transparan ya, harus tetap transparan dan juga berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ESG. Ini bukan hanya persoalan keberlanjutan bisnis, tapi juga keberlanjutan dari persoalan lingkungan dan sosial masyarakat. Air laut di perairan Pulau Obi masih sangat jernih. Ini hasil dari pemantauan dan pengamatan yang kita lakukan ke beberapa titik pemantauan ke laut. Salah satunya itu titik yang berjarak 5 km dari bibir pantai, dan titik berikutnya itu yang berada di 500 meter dari bibir pantai. Kita melihat air masih sangat jernih. Bahkan kita bisa melihat artificial reef yang dikembangkan oleh Harita di kedalaman 4-5 meter ya. Dan luar biasa karena artificial reef itu sudah ditumbuhi karang secara alami ya. Dan menariknya, artificial reef yang dikembangkan ini menggunakan slag nickel ya. Intinya bahwa ekosistem laut di perairan Pulau Obi itu masih cukup baik. Kita melakukan kunjungan dan pengamatan di dua sedimen pond ya. Sedimen pond ini kolam endapan. Salah satunya itu kolam Bunaken yang luasnya itu kurang lebih 20 hektar dengan 5 kompartemen. Dan yang kedua itu di Tugurachi yang luasnya lebih dari 40 hektar kalau tidak salah, dengan 11 kompartemen. Ketika mengunjungi kedua sedimen pond ini, kita juga melihat adanya sparring ya. Sparring itu alat untuk kontrol baku mutu air sebelum dia dilepaskan ke badan air atau ke laut. Jadi menurut kita proses manajemen air di Harita itu sudah cukup baik. Karena kalau ada kelebihan atau masih ada bahan berbahaya beracun yang dilepaskan, itu tadi sparring itu akan melaporkan langsung ke kementerian yang terkait, ke Kementerian Lingkungan Hidup saat ini ya. Jadi betul-betul rigid menurut kami bahwa Harita betul-betul menata drainase dan kolam sedimen pondnya itu dengan cukup baik. Ya, kita berkunjung ke beberapa bekas pit ya, bekas tambang yang sudah direklamasi dengan pola reklamasi on proses. Saya kira cukup baik, apalagi kan pit yang tadinya bekas lubang tambang itu ditimbun itu pertama dengan slag nickel ya, baru kemudian ditimbun lagi dengan topsoil yang tadinya dikumpulkan di satu tempat. Gitu. Ditambah misalnya dengan sistem revegetasi yang bertahap. Ini juga menarik karena revegetasi bertahap ini didukung oleh nursery yang saat ini terus berkembang baik secara luasan, juga berkembang dari jenis tanaman yang semakin banyak dibanding beberapa tahun lalu ya kita ke sini. Yang pasti semua aktivitas pertambangan punya konsekuensi ya. Tapi kita melihat upaya-upaya Harita yang harus kita apresiasi juga untuk memperbaiki atau meminimalisir dampak terhadap lingkungan. Saya kira sudah dari pengamatan kita berkunjung ke lokasi reklamasi dan juga ke nursery, dan ini bisa jadi contoh sebenarnya bagi perusahaan-perusahaan tambang nikel lain. Harita harus tetap transparan ya, dan juga berkomitmen terhadap prinsip-prinsip ESG. Ini bukan hanya persoalan keberlanjutan bisnis, tapi juga keberlanjutan dari persoalan lingkungan dan sosial masyarakat. Kedua, Harita kita harapkan terbuka untuk selalu bisa dievaluasi, dipantau dan dievaluasi oleh pihak-pihak independen, agar orang tahu bagaimana Harita mengelola
bisnisnya, perusahaan tambangnya itu baik.